Sekelompok tentara musuh sedang mendarat di pulau terpencil. Dua orang di depan ini pasti akan mati jika ditemukan. Mereka terpaksa kembali ke gua, berdoa agar musuh tidak menemukan mereka. Mendengar suara tembakan di luar, hati kedua orang itu berdebar kencang. Untungnya, musuh tidak menemukan mereka. Namun saat itu, Xiao Mei mengucapkan sesuatu yang membuat Dasan terkejut. Menyerah, Xiao Mei percaya bahwa mereka akan mati kelaparan di gua. Menyerah adalah situasi terburuk, yaitu mengirim mereka ke tempat aman untuk ditahan. Dasan segera membantah pemikiran itu, dan mengatakan bahwa dia akan mengatasi masalah makanan. Jadi, setiap hari Dasan akan pergi pada sore hari, ke dekat teluk untuk menangkap ikan. Namun, dia bertemu dengan tentara Jepang yang sedang berpatroli. Dasan dengan cepat bersembunyi di area karang terdekat. Dia membiarkan ombak menghantam tubuhnya. Beberapa kali dia hampir terbawa arus laut. Namun, untungnya dia berhasil membawa makanan kembali untuk Xiao Mei. Karena tidak bisa membuat api, Dasan dan Xiao Mei hanya bisa makan sashimi. Tapi daging mentah membuat Xiao Mei sulit menelannya. Dasan terpaksa mengambil risiko pergi ke markas musuh untuk mencuri makanan. Dia keluar dari gua, mengoleskan lumpur ke seluruh tubuhnya. Dengan bantuan cahaya bulan, menghindari semua penjaga, dan berhasil sampai di markas musuh. Saat dia berhasil masuk, sekelompok musuh sedang bernyanyi dan menari di sana. Ini memberinya banyak waktu untuk mencuri makanan. Namun saat dia bersiap untuk pergi, salah satu musuh tiba-tiba masuk. Dasan segera bersembunyi di atas balok. Beruntung musuh tidak menemukan orang hidup ini. Dasan sebenarnya ingin menunggu musuh pergi sebelum melarikan diri. Tapi kedua orang ini malah bermain go. Bahkan tikus besar juga keluar untuk meramaikan. Dasan yang bersembunyi di balok tidak berani bergerak. Hanya bisa menunggu sampai pagi hari berikutnya. Manfaatkan saat musuh pergi untuk diam-diam melarikan diri. Tetapi musuh tiba-tiba mengejar dan menembakkan beberapa peluru. Xiao Mei yang terbangun baru menyadari Dasan menghilang. Ketika dia mendengar suara tembakan, dia mengira Dasan ditangkap. Jadi dia memutuskan untuk membawa salib dan menyerah kepada musuh. Namun, pada saat itu, Dasan ternyata kembali dengan makanan tanpa cedera sedikit pun. Ternyata musuh baru saja membunuh seekor babi hutan. Ketika Dasan kembali, Xiao Mei mulai mengomel kepada Dasan. Ini membuat Dasan merasakan perasaan yang aneh. Dia membuat sebuah sisir pada malam itu, dan membuat kemasan yang indah. Dasan sebenarnya ingin mengungkapkan harapannya dengan ini, dan secara tidak langsung mengatakan bahwa biarawati bisa kembali ke dunia. Namun Xiao Mei masih tidak mengerti maksud Dasan. Saat itu, suara gemuruh pesawat terdengar lagi di langit. Ternyata itu adalah pesawat musuh yang sedang menuju ke pertempuran. Pertempuran ini berlangsung sangat lama. Dasyang dan Xiao Mei hanya bisa berdoa agar negara mereka bisa menang. Keesokan paginya, ketika keduanya keluar dari gua lagi, mereka menemukan bahwa musuh telah menghilang sepenuhnya.